Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Tetap semangat belajar kimia ya? Semangat. Bagus sekali. Sudah semangatnya dulu. Belajar kimia. Asik dan belajar. Alhamdulillah masih semangat semua belajar kimia. Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ada temannya yang tidak hadir? Siapa tahu temannya tidak hadir? Kenapa tidak hadir Aziza pada hari ini? Oh, izin. Ada lagi yang tidak hadir temannya? Tidak ada, oke. Alhamdulillah. Siap semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, kenapa dia pimpin doa? Apapun ya, pembelajaran Ada baiknya kita berdoa. Memudahkan dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia. Tapi sebelumnya, ibu mau tahu dulu. Anak masih ingat kan dengan pelajaran pertemuan baru, yaitu tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa yang masih ingat apa itu laju reaksi? Coba bilang apa itu laju reaksi? BSc. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pengertian reaksi itu bertambah dan berkurangnya konsentrasi bereaksi bersama waktu. Sekian, terima kasih. Itu tadi ya penjelasan dari teman kalian. Jadi laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi bersatuan waktu. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa yang masih ingat materi tentang faktor-faktor? Ini anak semangat sekali. Ya, silakan anak. Jadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan bidang tertentu, dan yang terakhir katalis. Iya, betul. Betul ya teman-teman ya? Betul. Jadi kan kelas semuanya. Masih melihat pelajaran ulangan. Jadi aku harapkan materi yang sudah kita pelajari jangan dilupakan karena materi ini akan saling berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Halo. Nah, gambar apa ini? Jadi lapar ya lihat gambar donat? Oke. Siapa yang biasa membantu ibunya di rumah membuat donat? Saya. Ini perempuan. Pak Hadir biasa juga. Ya, walaupun laki-laki tidak apa-apa bantu ibunya membuat donat. Sekarang, pada saat ibu kalian membuat donat, kadang kalian menambahkan permipan. Ya. Kira-kira apa tujuan menambahkan permipan pada
pembuatan donat. Siapa yang tahu? Nah, coba searching. Apa fungsi penambahan permipan? Pemberian permipan untuk mempercepat proses pengembangan pada adonan. Oke, untuk mempercepat proses pengembangan. Ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua yaitu Pisang. Ada pisang yang mentah, ada pisang yang matang. Biasa ya proses pematangan pisang? Biasa. Biasa. Di mana? Di pohonnya atau di mana? Di rumah. Di mana? Di rumah. Nah, apa biasa yang dilakukan oleh orang Takada untuk mematangkan buah pisang? Penambahan karbit. Penambahan karbit. Ya, Bu. Kira-kira apa fungsi penambahan karbit di sini? Siapa yang bisa menjelaskan? Dapat. Yang bisa menjelaskan tentang penambahan karbit. Ayo katakan. Oh ya, Hikmah, coba Hikmah. Baik, jadi fungsi penambahan karbit pada buah pisang yaitu untuk mempercepat proses pematangan pada buah pisang. Oke, itu mempercepat proses pematangan. Ya. Lagi sih. Kadang ini banyak digunakan oleh pedagang ya atau di masyarakat supaya cepat mengkonsumsi pisang yang masak. Ada faktor kebutuhan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Iki kok jadi durung ana dosen Berapa lek ini? berpamung Iya. kaya sit Kita ini. yang pertama perhatikan apa? tidak. Kan sih sama Gambar yang hubungan kedua. Saya iki aku hubungi operator industri jadi. Pemberian es batu pada gambar di atas. Siapa yang bisa menjelaskan bila diamati? Operatornya mas saya kabari titik nomor saya yang dikasih Kira-kira fungsi penambahan es imam batu. itu. Sudah dihubungi? Udah Bu, tapi enggak itu operatornya bukan beliaunya. Jadi Bu, itu apa namanya dihubungi yang sama operatornya Bu Sri yang sus. Memperlambat proses pembusukan. Siapa yang bisa biasa mengatakan ini Ini apa Kak? Ahmad untuk ke Bu. Bu Sri itu masuk. Tapi dosen enggak berpamung. Tapi Bu Sri tak rapat. Saya bisa kan sekalian ya. Saya mau nanggonin ini ya. Terus sama Bu Heni. Oke, dari permasalahan tadi pertama, Ya. donat dengan pisang, kemudian permasalahan yang kedua yaitu ikan yang dibersihkan. Assalamualaikum Mbak Ramli. Menurut kalian, bagaimana laju reaksi dari kedua permasalahan tersebut? Siapa yang bisa membandingkan laju reaksi dari kedua permasalahan? Tadi gambar pertama ada penambahan permipan, kemudian gambar kedua ada penambahan es batu. Siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya, Akhil, silakan Akhil. Apa perbedaan laju reaksi dari kedua permasalahan tersebut? Laju reaksi pada gambar pertama lebih cepat dibandingkan laju reaksi pada gambar kedua karena lebih lambat itu. Ya, oke, lebih lambat. Dilihat dari waktu ya. Waktunya. Teman nggak masuk di breakout room dah. Pak Ramli sudah Jadi ada. laju reaksi di sini. Belum Bu, belum ada. Selain dapat Biasanya masih mempercepat bener. proses Iya, Pak Ramli dilihat dari di waktu yang menlu. kita juga tambah. Sudah. Jadi itu tadi nah, beberapa manfaat yang Tapi ini dapat masih kita belum ketahui bisa dari, operatornya Bu penerapan Sri laju meminta yang reaksi ganti ke Mbak Usa ini dulu aja ya. sehari-hari. Jadi ada Ya, yang nggak bisa apa-apa. mempercepat Ya, proses laju tak reaksi aktifnya dan dulu ada yang bisa operatornya menghambat Pak proses Usa laju ini. reaksi. Hari ini apa tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama melalui metode diskusi yang berbentuk pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, bahan ajar, penilaian berbasis quiz. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan quiz untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anak sekalian pada saat penerimaan materi pada hari ini. Selain itu, pada proses diskusi itu harapkan anak-anak sekalian melaksanakan yang perlu tanggung jawab serta kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, berkomunikasi, dan berliterasi yang baik. Kenapa ibu katakan di sini berpikir kreatif dan berpikir kritis? Karena pada hari ini kita akan belajar membuat proyek atau Assalamualaikum, mendesain Mbak Ramli. suatu poster di mana nantinya memberikan solusi Ya, Bu. atau memberikan Pak, itu silakan masuk masukan di kepada breakout masyarakat roomnya memberikan Pak. edukasi tentang cara-cara untuk itu pencegahan perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali.
Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu pertama, kalian mampu menjelaskan cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang kedua, menentukan cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia. Dan yang ketiga yaitu merancang proyek berupa poster. Ya, di awal tadi Ibu sudah menyampaikan kita akan membuat poster. Yang keempat, kalian akan menyajikan hasil diskusi atau hasil poster yang kalian sudah diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti akan bergantian naik tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya sih. Bu, Selanjutnya pada Itu ya, proses Bapak pembelajaran Zain ini kan masuknya mulai Ibu sedang mengingatkan 8.15 bahwa berarti nanti KKM-nya sampai adalah 8.35 ya. Ya, nanti untuk anak-anakku sekalian yang tidak mencapai nilai 75, Ibu akan mengadakan ya. remedial untuk perbaikan nilainya ya. Jadi Ibu Amin. harapkan Yang bus pembelajaran hari bus ini ini bisa kok tuntas gak semua. bisa masuk ya. Oke, Kita tanya no. Masih semangat? Masih. Ibu mau Bu, ini tahu nggak bisa- semangatnya. Belajar Kenapa? kimia. Kenapa? Nah, jadi semua saja kita tetap menyenangkan untuk belajar. suaraku Adanya kimia. dia. Oke. suaraku saya kecil ya. Selanjutnya, Suara. Iya, apa yang putus-putus akan pisan. kita lakukan dalam proses pembelajaran ini? Bisa dilihat di gambar di atas. Yang pertama, kita akan belajar secara berkelompok. Semua sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya. Kemudian Ibu nanti akan membagikan LKPD. Jadi di LKPD tersebut akan ada permasalahan yang akan kalian cari solusinya. Itu nanti akan dibuatkan poster. Selanjutnya kalian berdiskusi dengan teman kalian, akan mendiskusikan berapa cara penyelesaian masalah tersebut untuk membuat poster, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan poster tersebut, dan mencari literatur untuk menyelesaikan poster tersebut. Literatur bisa kalian dapatkan dari video pembelajaran nanti yang Ibu tayangkan, kemudian dari bahan ajar yang sudah Ibu kirim di e-learning madrasah, kemudian dari buku paket. Selanjutnya kalian mendesain poster dan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, terakhir kita akan Biasa kuis. ini tapi kan sebenarnya Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, siap untuk belajar? Siap. Harus siap. Perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar. Jadi di sini nah, yang menjadi permasalahan yang pertama, banyak sayur yang sudah mengalami pembusukan serta buah. Setidaknya di sini kalian diminta untuk mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk memudahkan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut, Iya Ibu akan sih. membagikan LKPD. Kelompok 1, suara sampean kok puan banget yo. kelompok 2, kelompok 3, Halo Bu, kelompok 4. Ya. enggak, saya kecil. Udah terdengar. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Kita lihat di halaman kedua ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan dilihat petunjuknya, tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuknya. Jangan lupa tuliskan nama teman-teman kalian di kolom situ. Bisa dilihat? Ya, selanjutnya di halaman keempat ada gambar permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, gambar di atas bisa dilihat juga yang lain. Jadi di sini ada sayuran, kemudian ada buah yang mengalami proses pembusukan. Kira-kira menurut kalian solusi apa yang bisa kalian Bu, iya berikan sih. untuk mencegah kerusakan secara Iya sih. kimia atau fisika yang terjadi pada sayur dan buah-buahan tersebut? Silakan diamati LKPD-nya, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian mengenai Iya sih. permasalahan tersebut. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Pak Anwar belum masuk ya. Iya, ya Pak Bu. Saya punya nomor teleponnya Pak Anwar. Gak punya. Yang punya kan cuma ketua kelas. Pak Misbah nggak bisa gabung nggak Bu? Pak Misbah ada acara nang itu apa namanya pondok Tak teleponnya Pak Misbah ya. Iya.
pertanyaan yang muncul, Ibu akan menayangkan video untuk memudahkan kalian dalam mencari solusi penanganan dari permasalahan yang ada di LKPD. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara-cara pengumpulan dan penyimpanan data mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Ya, adik-adik, sebelum kita membahas tentang cara pengolahan makanan, kita tahu dulu nih apa itu pengolahan makanan. Jadi pengolahan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Jadi cara pengolahan makanan ini terbagi menjadi tiga. Ada secara biologis, secara kimia, dan secara fisika. Nah, pengolahan makanan yang pertama secara biologi. Jadi pengolahan secara biologi adalah proses yang satu ini Pak Anwar kayaknya nggak aktif HP-nya. atau tanpa oksigen. Nah, itu misalnya radian atau fermentasi. Nah, ragi ini dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam Ingat aku sih Bu Sri ya. etanol, dalam bir, anggur, dan kurang 5 menit. lainnya. Kurang 10 menit. Contoh makanan dengan pengolahan fermentasi adalah yogurt. Kemudian mengurangkan susu dengan cara fermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus rhamnosus dan Streptococcus thermophilus. Cara yang kedua itu pengolahan makanan secara kimia. Nah, secara kimia ini terbagi menjadi 4. Ada penambahan bahan kimia, pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Yang pertama penambahan bahan kimia. Jadi dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan aman rasa sedap. Nah, pengawetan bahan makanan secara kimia menggunakan bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, NaCl, nitrat, nikel, natrium benzoat, asam sulfat, asam jalan sulfat, dan lain-lain. Nah, jadi pernah kan mengkonsumsi makanan seperti misalnya malam kaleng, makan, ini gitu. Nah, biasanya mengandung natrium benzoat atau komposisinya. Jadi kalau ada itu adalah gunanya sebagai bahan pengawet. Kemudian pengasaman. Nah, pengasaman ini adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara dari asam dan dibuat untuk mengawetkan melalui penurunan derajat pH produk makanan sehingga mereka membuat bakteri pembusuk. Nah, pengasaman makanan ini dapat dilakukan dengan cara yang tambahan secara langsung, misalnya atau makanan, asam benzoat, atau penambahan makanan yang bersifat asam seperti tomat. Nah, contoh produk yang dihasilkan melalui pengasaman ini biasanya acar atau kelinci. Kemudian yang ketiga ada pengasinan. Nah, cara ini dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal biasanya garam dapur untuk menghasilkan makanan. Teknik ini disebut juga dengan sebutan penggaraman. Oke, garam dapur ini memiliki sifat yang menghambat perkembangan pertumbuhan mikroorganisme atau pembusuk makanan. Contohnya seperti keratin yang merupakan pembuat antara makanan dengan keluarnya. Kemudian yang keempat ada pemanisan. Nah, penambahan gula ini adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara pemberian gula dengan tujuan untuk mengawetkan karena air yang ada atau mengental pada akhirnya akan menurunkan kadar air dari bahan pangan tersebut. Jadi pemanisan makanan ini adalah dengan mengaruk atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrat menjadi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Contoh makanan dengan pengawetan ini pemanisan adalah pemanisan buah. Nah, kemudian yang ketiga pengawetan makanan secara fisika terbagi menjadi 6. Ada pengeringan, pemanasan, pengolahan udara, pendinginan, pengeringan, dan iradiasi. Dalam Bu. Operatornya Oke, yang pertama ada pengeringan. aku pakai operator yang lama itu katanya orangnya nggak di sekolah terus piye gitu. Pokoknya berarti ya. Iya, maksudnya kemarin kan nggak ini kan baru kan yang buat operatornya. Makanan yang cenderung mengandung gizi Apa dicek ya? Kenapa? Apa dicek kandungan protein, karbohidrat. Coba sama cek sih. Nah, contoh produk dari hasil pengeringan yaitu penambahan bahan yang untuk mengawetkan memiliki rasa, warna, dan kekuatan bagi mereka. Kemudian yang kedua ada pemanasan. Nah, pemanasan ini ada yang
suhu rendah, ada yang suhu tinggi. Jadi banjir yang pertama, banjir adalah proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 1000 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap air panas. Jadi contoh banjir misalnya mencelupkan sayuran atau buah di dalam air mendidih selama 3 sampai 5 menit atau merebusnya selama 3 sampai 5 menit. Jadi contoh banjir. Kemudian ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses pemanasan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri atau penyebab penyakit TBC, disensi, diare, dan penyakit lain. Di samping pada produk susu, pasteurisasi juga umumnya dilakukan pada dari buah-buahan juga. Kemudian pada suhu tinggi, nah ini adalah sterilisasi. Pemanasan dengan sterilisasi komersial umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam atau lebih dikenal dengan bahan pangan berasam rendah. Nah, sterilisasi komersial ini hanya digunakan untuk mengolah bahan pangan berasam rendah di dalam kaleng seperti kornet, sosis, lalu dan dalam kaleng dan susu steril dalam kotak. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran udara. Kerjaan ini adalah udara akan mengeluarkan semua oksigen sehingga mencegah maksudnya reaksi kimia dan enzimatis yang dipicu oleh oksigen dan juga menghambat perkembangan mikroorganisme aerobik. Kemudian yang keempat ada pendinginan. Untuk mendinginkan makanan atau minuman bisa dengan memasukkan ke dalam kulkas atau lemari es atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang es. Halo Bu Yesi. Ya, tadi beberapa solusi untuk mencegah fisika dan kimia. Selanjutnya silakan Nanti kalian habis ini apa operatornya Pak? Nggak usah ini Jadi bisa lihat bahan agar keluar dulu, baru kita masukkan ke sini. pakai dari internet Sila aja ya. pengendalian perubahan Kenapa? fisika maupun kimia yang tidak terkendali. Ibu harapkan solusi Gak jelas suaranya ya, Mel. yang banyak terjadi ada di sekitar lingkungan Ya itu kalian. udah Bisa? di Udah, oke. Kalau ada pertanyaan silakan chat bertanya. Silakan kan udah dibalas itu chatnya. Pokoknya kita sepakat diskusi dilaksanakan selama 30 menit. Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Begitu juga dengan NA, pengeluarannya adalah molekular yang terisi 8 elektron. Sudah ada di sana. Apa? menit telepon ya. Rencananya Berarti teleponnya pakai nomor Ibu Sri aja. pada Jadi Nomor Ibu Sri kayak dipegang sama operatornya. Iya, saya tak tahu. Telepon Ibu dulu. tapi mas dibalas di chat pun gak zoom itu dan informasi juga ingin Ibu sampaikan bahwa untuk memudahkan kalian membuat poster bisa menggunakan aplikasi Canva. Kita memudahkan kalian, jadi aplikasi bisa digunakan 2 sampai 3 orang sehingga cepat untuk proses pembuatannya. Karena kita sepakati tadi menyelesaikan poster ini dalam waktu 30 menit ya. Oke, silakan kita lanjutkan. Sudah ada solusi untuk permasalahan tadi di LKPD. Ya, apa rencananya posternya tentang apa? Sidang ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Oh ya. Ya tadi nanti dalam penyelesaian posternya selain ada video yang ditayangkan bisa dicari dari mana aja nih kira-kira ini dan bisa cari di market dan cari di internet. Terus di sini informasi Recording in progress.
Berbeda kalau kita sampaikan lewat pesan pada kelompok 5 apa yang mau ditanyakan? Solusinya kita apa? KB. KB-nya menentukan. Kalau kami sudah ya, fisika atau biologi? Nah, jadi kan cara pembuatan KBK itu banyak sebenarnya. Yang mudah dilakukan solusi masalah kalian itu cabai dan bisa begitu saja di rumah. Mengenai rancangan tulisannya bisa menggunakan aplikasi apa kan nyanyi ya, bisa juga misalnya teman yang lain mengisi itu bantu temannya. Iya, kan dari permasalahan ini kan permasalahan yang akan dibahas, sebenarnya tuliskan di sini kira-kira solusi apa, di masalahnya apa, itu menjadi dasar jadi di sini cabai ya, dari kelompok 1 telur asin. Di kelompok 2 tadi apa? Ikan asin ya? Oke, kalau di sini sudah ada solusi? Oh, membuat ikan asap, ikan diasapi. Oke. Jadi ini di sini tetap dituliskan kira-kira pertanyaan apa yang membuat kalian ketika pertama melihat gambar ini pertanyaan apa yang muncul. Nah, dari situ dikasih solusinya apa tujuannya ini. Sini kan udah sebenarnya apa tujuannya terus kasih di sini. Ya betul, didiskusikan dengan teman yang cari solusinya. Nah, langkah selanjutnya ini mudahkan kalian membuat posternya. Ya, nah ini yang pertama, kita mencari informasi. Tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video yang tadi Ibu tayangkan, kemudian dari bahan ajar yang Ibu kirim. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapat? Dituliskan di sini sehingga kalian menyimpulkan menggunakan atau membuat ikan asam. Ini rancangannya kan, nanti rancangannya kita sepakat kita pakai Canva kan? Pakai Canva di sini. Ya, betul. Sudah konfirmasi dah, kalian akan membuat ikan asam tadi. Kita lihat ada apa? Ya, kalau kemudian oke, tuliskan di situ. Buat desainnya, desainnya nanti kan ada ini langkah-langkahnya. Tuliskan di laporan. Ini tujuannya jelas ya. Kemudian di tempatnya jelas, waktu sudah disepakati tadi ya. Dan bahannya apa? Pada saat pembuatan posternya, kemudian langkah kerjanya bagaimana dalam membuat desain Canva itu. Pembuatan posternya, ya. Dan buat laporan di laporan ini jelas berarti kelebihannya sehingga kamu ini di situ. Oke. Kalau kelompok di sini sudah ada solusi yang diberikan? Apa solusinya? Oh, membuat manisan. Oke. Ada kendala? Oh, desainnya belum dibuat ya? Kalau ini desainnya alhamdulillah ya.
cara pembuatan keseluruhan apa alasan memilih solusi itu. Jadi ini langkah-langkahnya saja untuk memudahkan kalian membuat ya, bisa diisi, bisa di sini informasi apa yang didapatkan. Kemudian rancangannya kan sudah ada tadi, membuat telur asin ya. Nah, di sini ini informasi apa? Mungkin informasi di sini dari internet mungkin banyak solusi yang kalian dapat. Tuliskan di situ solusinya. Nanti di langkah selanjutnya kan tinggal menentukan satu. Ya. Oke. Silakan didiskusikan dengan teman. Oh ya. Tapi kalau kalian mau menggambar sendiri boleh. Jadi langsung saja tekan pada ini ya. Tapi kamu mau menggambar apa? Ada. Ya. Ada masalah? Ya, boleh diikuti. Makanya, ya, kemudian ada produknya. Nanti hasilnya seperti apa? Dicantumkan di gambarnya situ. Ini seluruh ini tuh ada. Cara-cara kan juga cara-cara pengendalian, bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, itu tetap nanti dibasahkan tapi coba lihat caranya ya.
Udah dikerja di laptop. Udah boleh dituliskan. Tapi kan nanti dipresentasikan pakai bisa dituliskan nama kelompok saja. Kelompok ya kan nama-namanya ada. Itu bahwa disampaikan dari kelompok 3. Balik saja laptopnya Imbang. Ya. Oke. Manisan mangga. Apa ini? Oh, ya. Kayak saus. Ini. Oke, sekarang musim mangga jadi kalian semua menikmati sebuah mangganya bisa dibuat manisan. Jadi kalau mangga yang jatuh, ada rusak saja bisa dibuat manisan mangga gitu. Tapi ada yang masyarakat biasa pakai gitu ya, pemaisan. Ya, itu untuk menambahkan di makanan. Jadi juga solusi yang baik dibuat manisan. Oke, lanjut dikerjakan. Kelompok berapa ya? Jadi KPD-nya ada nama-nama tuan kelompoknya. Itu kelompok. Ya memuat proses yang produknya nih. Tambahkan saja nama kelompok. Coba perhatikan di desain posternya nak, jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Ya, tambahkan nama kelompok. Tidak usah nama anggota kelompok, kan sudah ada di LKPD. Jadi kalian tambahkan di posternya, misal kelompok 1 begitu saja. Oh, iya. Nah, tambahkan di situ di desainnya ya. Nah, untuk memudahkan Bu Guru nanti memeriksa desainnya kelompok berapa nanti Ibu lupa lagi ya. Oh, mau ke kamar kecil, oke silakan. Berdua, oh, iya. Ya, Pak ya. Oh ya. Bisa di sini, bisa di bawahnya. Kasih berwarna, ya bisa supaya bisa dibedakan. Usahakan judulnya itu yang warnanya terang, colok kan. Jadi kesan pertama ketika orang melihat, oh ini bahaya sudah.
usahakan warnanya yang menarik ya, kontrasnya. Waktu penyelesaian proyeknya 10 menit lagi ya.
kampus yang ada di Merdeka. Tidak pengen telat surat, anakku mau mari tiba soalnya kepreset. Dendi. Nggak rumah. Tapi yang ngono, tak no kalau melaku. Luka Bu. Nggak luka tapi kalau melaku sakit terus akhirnya tak pijet mau. Langsung pijet ya. Bu Heni Belum. Terus lanjut di Zoom apa ya apa? Kalian meeting aja. Iya apa? Oh terserah, boleh lanjut boleh. Nggak apa-apa. Nanti di sini nggak apa-apa. Titik nggak apa-apa. Operatornya Pak Gofur jam berapa mulainya? Sampai 9.35. Ya? 9.35 berarti ya? 9.35. Ini kan sampai jam 9. Nulis sampai jam 9.15. Berarti Pak Gofur 9.15. 9.35. Sampai 35 ya. Iya sih. Salam. Ya apa ini? Itu suaraku rame tuh di video. Pas ono acara Jumat kan ada kegiatan di sini. Kalau aku kan terbagi mulai dari TK ya. Peluit-peluit pramuka itu pemberangkatan. Belajarnya waktu menyelesaikan Video apa caranya kurang kebisingan nih naik untuk mempresentasikan. Yang semangat yang belum selesai, yang sudah selesai tolong dipakan dong. Posternya, kemudian siapkan temannya 2 orang. Dekat ruangannya RMI rame kan, akhirnya tak pindah nangone kelas ini. Moderator. Itu ndek lab komputer itu. Yang kelompok. Oh iya bakal Adalah 2 orang. Jelas ya? Ya, silakan yang sudah kayak selesai itu ya. kita teman-teman temannya siapa yang naik nanti mempresentasikan dan menjadi Anfa ya. moderatornya. Kan moderator. Bu sini loh kurang mari tak. Ada harusnya harus mari loh. Jam 9. Mari Pak Gofur mari. Ini mari ya. Ini nggak jadi Pak.
Kalau kita lihat pertanyaan, menurut kalian jika kalau itu di atas sifat, apakah senyawa dan Tapi udah lebih pajak jadi dari kalau kita ini Sudah ditentukan siapa yang representasi? Orang ya? Pilih sama siapa? ya Kenapa Diego? Siapa yang operator? Tadi yang presentasi. Lainnya ya kamu perhatikan nanti siapa tahu dari bapak temannya ada kekurangan nanti kalian bisa menentukan terus nanti ada kelompok yang bertanya kalian membantu temannya untuk menjawab tersebut dan nanti temannya bercerita sebelum kalian cerita di sini tetap memperhatikan temannya ketika presentasi BSC. Oh, sesi tanya jawabnya kan pertemuan langsung. Ini ibu buka sistemnya. Jadi naik dulu semua presentasi, baru isi tanya jawab. Naik semua. Ya, selesai semua 5 kelompok presentasi, baru ada sesi tanya jawab. Oke, siapkan ya 2 orang. Siapa? Atau sudah disiapkan? Dwi sama siapa? Bu Reni. Siap Reni ya sama Dwi? Ya. Jadi waktu sudah masih jauh untuk menyelesaikan proyeknya. Kita ke langkah selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah siap semua? Siap. Buatan ya? Nah, supaya semuanya siap. Jadi Bu baca. Ini Bu. Siapa yang mulai dulu? Atau sebelum Bu baca ada yang mulai duluan? Ada yang mau. Oh ya, kelompok 2 ternyata sudah siap sekali nih. Berikan tentang kelompok 2. Silakan kelompok 2, tolong pengambilan. kalau dua oleh Kelompok yang seperti ya. ya berdasarkan. Ya, tapi kalau yang real, tidak yang kita lihat air ya, yang kita lihat dalam kehidupan hanya air. Tapi pada saat tadi seperti ini, H2O yang masuk dalam COVID dia adalah free. Nah, kalau CO2 real dalam kehidupannya itu mungkin seperti apa? Tidak ada. Kayak atom gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan terbentuknya dia akan bentuk apa? Kalau CO2 Yang lain perhatiannya, tadi ada temannya bertanya, Bu, apakah ketika ada temannya yang presentasi langsung ada sesi tanya jawab. Nah, untuk pertemuan kali ini tekniknya Ibu coba. Pertemuan sebelumnya kan presentasi baru ada tanya jawab. Nah, untuk pertemuan kali ini kita selesaikan dulu presentasi dari 5 kelompok. Setelah itu kita ke sesi tanya jawab. Jadi ketika selesai nanti kelompok 2, yang setuju lagi kelompok 6 yang akan naik presentasi. Jadi semuanya harus siap. Pada saat temannya presentasi, yang lain tolong perhatikan temannya ketika presentasi, ketika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan atau ingin ditambahkan, boleh. ada beberapa Kalau melak saya dari materi kalau melak kalau mas. Tapi materi itu sebenarnya terkait teori SPM apa, kemudian domain ya. Oh, lemang Kak Acai. Banyak pertanyaan, jadi harus kita breakdown ya.
Yuk kita lihat supaya bisa terjadi materi ini. Pertama adalah menjelaskan teori pasangan elektron tulis valensi atau yang disingkat menjadi nah, bahasa Inggrisnya itu adalah valence cell electron fire itu. Ada yang ini. Jadi menggunakan pasangan elektron berdasarkan jumlah kuat. Teori pasangan elektron valens. Ya, berarti teman-teman kaitan ini. Kemudian untuk apa? Teori pasangan dengan banyak contoh tadi akhir di CO2 bentuknya ya. Dan selanjutnya adalah teori domain elektron dalam kemudian memperkirakan berdasarkan teori elektron yang ada di sekitar atom berhubungan dengan polaritas. Selanjutnya ini yang kelima ya. Yang keempat ini adalah teori tulis valensi dan teori domain elektron dalam suatu. Kalau kalimatnya sudah mengatakan, kalian harus menjelaskan gitu. Gimana dia ya? Selanjutnya adalah mengaitkan teori pasangan valensi dan teori dalam. Yang kedua adalah mendesain proyek karena nanti akan berbanyak proyek itu akan bentuk molekul. Berarti nanti arah proyek kita adalah molekul akan seperti itu ya. Kemudian menyusun jadwal pembelajaran atau jadwal pembuatan dari proyek. Jadi nanti di LKPD dan selanjutnya saya akan membagikan kalian akan diberikan keterangan untuk jadwal pembuatan. Nah, bagaimana nanti itu? Nah, selanjutnya memperoleh keaktifan. Jadi pada saat kalian sudah melakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Meta. Bu Heni. Bu Heni. Pak Gofur waktunya masuk Pak Gofur waktunya masuk grup on. Nang bone Pak Samari. Pak Gofur. Oh, Pak Samari yang bukan. Pasti akan membuat atau menjadikan laut tersebut sebagai salah satu sumber pencaharian atau sebagai sumber panas yang bisa diambil ada salah satu yang dapat dimanfaatkan dari laut tersebut adalah hewan-hewan yang ada di dalamnya, termasuk Yeci. nah, di sini kami mengolah ikan menjadi ikan asin. Kau suara nih sampean. Dan penggaraman. Penggaraman di sini ada dua metode, yaitu pengeringan basah dan penggaraman juga ada dua cara, yaitu penggaraman basah dan penggaraman kering. Tetapi di sini kami hanya Pak, habis ini nang Bu Ani. Habis sekolah. Habis sekolah. Bener sih kan sarang dah. Waktunya masuk grup ya Pak. Lagi sarang. Bu Heni. Oh, sarang ya. Bu Heni. Bu Heni. Kenapa? Nah, langkah kedua yaitu membagi ikan dengan garam. Ikan Bu Heni. tersebut dengan garam. Heni. Nang tahu dikit tinggi tapi memang saya ketika roti. Bu Heni. Kemudian langkah terakhir yaitu kemudian menjemurnya di bawah terik matahari. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan pada ikan asin.
Bisa dilihat di atasnya. Yes sih. Ada hasil Operatornya Pak Gofur nggak ada privat katanya. Ya itulah presentasi saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wih, kami senok traktiran. Berikan aplaus untuk kelompok. Yes. Bu Heni. Kok aja. Bu Heni. Larangnya. Iya sih. Bu Heni. Bu. Bu Heni. Di langkah pertama sebaiknya ada memilih ikan Bu Heni. yang sampai juga tidak hasil ikan yang sudah Iya sih kak ono suarane belas sampean. memilih ikan yang akan dibuat ikan sedikit yang mau ditambahkan selebihnya saya persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kurang banyak. Ini juga ada kalau kita lihat Guru biaya anaknya. Masih full semua. Waktu saya mau ngasih baju bisa geser sekali tambahin dong. Tadi nggak ada standby tambah kursi dia bisa berdiri. Mas kado nih dengan istri. Begitu ya? Oke. Di belakang kelihatan. Kelihatan. Itu bu siapa dari keluarin? Oh ya sudah. Iya. Oke, makasih siap. Yuk, makasih. Yang perhatikan kelompok 4. Halo. Iya sih. Halo. Orang kelompok ya Bu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 4 akan membahas mengenai proyek sebuah poster yang kami buat berdasarkan hasil diskusi kami bersama dari kelompok 4. Nah, jadi materi pada kali ini yaitu penerapan laju reaksi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara berkembang, negara yang memiliki kepulauan sebesar 17.000 pulau yang tersebar di negara Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan Bu Indah pun jalan. potensi di bidang kelautan ataupun perikanan. Lah, liku untuk SD-nya kami dari sampai dan bulan itu. Itu nama tuh lanang. Konsep yang dituangkan ke dalam poster yaitu Anak, jalan kan enten itu nih. Jadi pada masa ini kami ingin melakukan mencari solusi permasalahan mengenai fisika yang terjadi pada ikan asap, yaitu dengan cara kan ahli membuat metode pemasakan. Jadi langkah pembuatan ikan asap yang pertama adalah pemilihan ikan segar, kemudian ikan tersebut akan dibersihkan.
Kemudian yang kedua, ikan yang sudah dibersihkan kemudian ditaburi garam untuk memberi rasa asin dan gurih pada ikan. Kemudian yang ketiga, setelah itu ikan melalui proses pemasakan, yaitu ikan diletakkan di atas tungku pembakaran selama 10 sampai 20 menit. Dan langkah terakhir, setelah diasap selama beberapa menit, ikan pun matang dan siap untuk disantap. Jadi bahan untuk dalam pembuatan ikan asap yaitu ada ikan dan garam. Kemudian dengan alatnya yaitu tungku. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kelas untuk kelompok 4. Tadi yang pertama tentang ikan asin dari kelompok 4 yaitu ikan yang diasapi. Sudah bagus posternya ya? Tidak perlu ada yang ditambahkan. Selanjutnya bersiap untuk kelompok 5. Naik presentasi. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lihat dari belakang. Tidak. Tidak. Ya. Kelihatan. Sekali Bu. Ya, di sini. Ya. Perhatikan kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan membawa materi tentang proses pembuatan bubuk cabai. Cabai adalah salah satu makanan yang paling disukai di Indonesia karena rasanya yang pedas. Tetapi cabai ini adalah tanaman yang mudah rusak dan membusuk. Maka dari itu, pembuatan cabai menjadi bubuk sangat efektif untuk memperpanjang daya simpan cabai. Selanjutnya ini adalah alat dan bahan untuk membuat bubuk cabai. Yang pertama cabai, yang kedua blender, yang ketiga oven, keempat wajan, dan kelima toples. Adapun cara membuatnya bisa kita lihat seperti di atas. Yang pertama, cabai disortir atau dibeda-bedakan dari yang busuk, kemudian dibersihkan dari kotoran, lalu tangkainya dibuang dan dicuci. Yang kedua, letakkan cabai di atas loyang, lalu panggang di suhu 120 derajat selama 1-2 jam. Lalu langkah ketiga yaitu tungguin, lalu di blender sampai halus dan simpan di toples steril dan kedap udara. Kesimpulannya yaitu pembuatan cabai menjadi bubuk menggunakan proses fisika, yaitu pemanasan menggunakan oven sehingga cabai yang diolah dapat diawetkan dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya penampilan dari kelompok
biasa kan ya penampilan dari posternya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang akan naik mempresentasikan hasil uji pokoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Siahaan Cain, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan poster yang telah kami desain bersama tentang cara pengendalian bahan untuk pencegahan perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Adapun judul yang kami angkat untuk poster kami yaitu manisan mangga. Buah mangga merupakan salah satu jenis mangga yang sering kita temui di sekitar daerah tempat tinggal kita. Bahkan tak jarang di para rumah warga juga memiliki buah mangga, bahkan di madrasah tercinta kita pun juga memiliki buah mangga, memiliki pohon mangga. Nah, akan tetapi karena terlalu banyaknya kuantitas dari buah mangga tersebut, biasa kita lihat bahwa banyak buah mangga yang busuk begitu saja. Maka dari itu, untuk menangani permasalahan yang ada, kami mengangkat solusi yaitu dengan mengolah buah mangga tersebut menjadi manisan mangga. Karena manisan cenderung lebih tahan lama dibandingkan buah mangga yang dipotong begitu saja. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena di dalam pembuatan manisan ada penambahan gula yang berfungsi sebagai pengawet karena dapat mengikat air bebas yang sehingga tidak dapat digunakan oleh mikroba pembusuk. Adapun cara-cara dari pembuatan manisan mangga bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu pengupasan kulit mangga hingga bersih. Nah, setelah kulit mangga dikupas hingga bersih, selanjutnya yaitu memotong mangga tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya mangga tersebut diberi garam agar buah mangganya tidak kaku. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghaluskan cabai besar dan cabai kecil. Lalu mangga yang telah ditaburi garam tadi kita cuci hingga bersih. Nah, selanjutnya cabai besar dan cabai kecil yang telah kita haluskan tadi kita masukkan ke dalam wajan, kemudian kita tambahkan air, garam, serta gula. Nah, setelah itu kita rebus hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, mangga tadi kita masukkan ke dalam wajan, lalu dituang air rebusan cabai dan gula tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir penampilan dari kelompok 1. Ya, biasanya kelompok 1 di awal, pada hari ini kelompok 1 menjadi penutup presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdini Salman, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai poster yang dari hasil diskusi kerja kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu cara pengaturan atau pengawetan untuk menghindari perubahan fisika dan kimia pada bahan makanan. Adapun cara yang kelompok kami ambil yaitu dengan cara kimia, yaitu melalui pengasinan. Adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai cara pembuatan telur asin. Baik, adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah wadah untuk menyimpan telur, yang kedua 70 telur bebek, yang ketiga 500 gram garam dapur, dan yang keempat 2 liter air jernih. Adapun proses pembuatannya, yang pertama rendam telur ke dalam wadah yang berisi air dan keluarkan telur yang mengembang, karena itu pertanda bahwa telur tersebut tidak layak untuk diolah. Kemudian yang kedua, gosok telur hingga bersih. Setelah bersih, tiriskan telur dan simpan ke dalam wadah. Dan langkah yang ketiga,
Larutkan garam ke dalam air dingin, kemudian tuangkan ke wadah penyimpanan telur. Pastikan semua telur terendam. Dan yang keempat, tutup wadah rapat-rapat dan diamkan selama 12 hari hingga telur asin masir. Dan yang langkah kelima, keluarkan telur dan hangatkan agar siap disantap dengan nasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi penampilan dari kelompok 1. Oke. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mengingat waktu, Ibu berikan 3 orang atau 3 pertanyaan untuk sesi ini. Siapa yang ingin bertanya? Ada Dona, kemudian ada Putri, sama Mutiara. Silakan, kesempatan pertama Ibu berikan kepada Dona. Silakan Dona. Pertanyaan diperuntukkan di kelompok berapa Dona? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dona Uda Kurnia, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa dalam pengasinan lebih identik menggunakan telur bebek? Kenapa tidak menggunakan telur ayam? Mungkin itu saja. Saya Titi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Mutiara dulu. Pertanyaan untuk kelompok berapa Mutiara? Oh, kelompok 1 juga. Oke, ternyata banyak penggemarnya di kelompok 1. Silakan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, perwakilan dari kelompok 2. Ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi, sepengetahuan kami, pembuatan telur asin yaitu dengan menggunakan gosok dan garam. Apa alasan Anda menggunakan teknik perendaman? Apakah ada kelebihan teknik ini? Oke, jelas semua pertanyaan dari Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Dika, Putri Dika. Silakan, perwakilan dari kelompok 5. Untuk kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, pertanyaan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dika Rianti dari perwakilan kelompok 5. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apa fungsi penambahan garam pada pembuatan ikan asin? Sekian. Itu saja ditanyakan. Oke, kelompok 2 jelas pertanyaannya? Ya. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ini kelompok 1 banyak penggemarnya, 2 pertanyaan sekaligus. Bagaimana kelompok 1? Siapa yang mau menjawab? Fausia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa pengasinan lebih identik dengan telur bebek dan bukan telur ayam? Nah, alasan pertama mengapa kami memilih telur bebek, karena telur bebek karena penggunaan telur bebek sebagai telur asin adalah pada rasa yang dihasilkan. Telur bebek memiliki kandungan minyak yang tinggi pada bagian kuningnya, sehingga minyak tersebut akan membuat telur asin menjadi lebih gurih. Selain itu, telur bebek ukurannya lebih besar, sehingga pori-porinya lebih besar. Nah, sehingga garam akan lebih mudah meresap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa loyo ini? Sudah lapar? Belum, Bu. Nah, semangatnya dulu. Belajar kimia asik dan menyenangkan. Masih semangat ya? Ya, oke. Bagaimana
yang diberikan oleh kelompok 1. Bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Oh, cukup, oke. Selanjutnya, bagaimana kelompok 2? Mau menjawab? Atau kelompok 1 sudah ada jawaban untuk kelompok berapa tadi yang bertanya di kelompok 1? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 mau menjawab. Siapa yang menjawab? Nur Amalia. Silakan Nur Amalia. Berdiri Nur Amalia. Pertanyaan dari kelompok 5. Ya, perhatikan kelompok 5 jawaban dari Nur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yakni apa fungsi pembuatan garam pada ikan asin? Penambahan garam. Penambahan garam pada ikan asin. Ya. Garam berfungsi sebagai pengawet, penambah cita rasa maupun untuk memperbaiki penampilan dan tekstur daging ikan asin. Baik, sekian. Dengan kelompok 5. Jadi jawabannya Nur Amalia, fungsi penambah garam tadi untuk pengawet. Ya, kemudian dia memberikan rasa. Apa yang satu Nur Amalia? Tekstur. Ya, untuk tekstur dari ikan tersebut, ikan asin. Kemudian kelompok 5? Oh, cukup. Oke. Pertanyaan terakhir dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ke kelompok 1. Siapa kelompok 1 yang mau menjawab? Oh, Nur Amana. Silakan Nur Amana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pembuatan dengan cara perendaman garam membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan abu gosok, karena dengan menggunakan zat akan membuat garam tersebut lebih cepat melalui pori-pori. Ibu sedikit menambahkan. Tadi kan dengan menambahkan zat-zat apa yang ditambahkan namanya? Cair. Nah, ini perjelas. Bisa diulang Amanda? Ya. Pembuatan dengan cara perendaman garam membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan abu gosok, karena dengan menggunakan zat cair akan membuat garam tersebut lebih cepat meresap melalui pori-pori telur. Itu alasannya. Bagaimana kelompok 2? Cukup? Oke. Jadi itu tadi diskusi dan proses tanya jawab untuk pertemuan pada hari ini. Sebelumnya Ibu sedikit memberikan informasi bahwa banyak cara yang bisa digunakan untuk mencegah perubahan kimia dan fisika yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan tadi oleh temannya, kelompok 1 memberikan solusi tentang pembuatan telur asin, kemudian kelompok 2 ikan asin, kelompok 3 tentang ikan asap, kelompok 3 tentang manisan, kelompok 4 tentang ikan asap, dan kelompok 5 tentang cabai bubuk. Dari kelima presentasi tadi Ibu sudah menilai dan ada semuanya bagus, ya semuanya bagus, tapi ada yang sangat bagus. Jadi ini penilaian menurut Ibu. Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Kemudian dari tampilan poster yang dihasilkan juga bagus. Ya. Jadi yang lain jangan berputus asa. Nanti ketika ada kesempatan membuat poster bisa diperbaiki supaya semuanya dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya yaitu kuisis, ada yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oke, Fauzia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun kesimpulannya adalah
cara yang dapat digunakan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yaitu dengan menggunakan cara pengawetan. Nah, pengawetan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara fisika, yaitu dengan pengeringan, pemanasan, pengeluaran oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, cara kimia, yaitu dengan pemanisan, pengasinan, pengasaman, dan lain-lain. Dan cara biologi, yaitu dengan cara fermentasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Kita ke langkah selanjutnya yaitu penilaian. Kita mau tes atau kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Bisa dibuka aplikasi. Oke, silakan dilihat kodenya. Silakan 65591.
Proses pembelajaran kali ini tentang cara-cara pengendalian atau pengaturan untuk mencegah perusakan kimia dan fisika yang tidak terkendali. Ibu harapkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita kembali lagi akan membuat proyek. Namun proyeknya di sini kita dalam bentuk praktikum. Jadi ibu harapkan kalian mencari informasi tentang praktikum sederhana yang bisa kalian lakukan untuk membuktikan atau untuk bisa mencoba menuangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ada hubungan juga dengan kode reaksi. Silakan kalian mencari informasi di internet tentang video praktikum sederhana yang bisa membuktikan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa membimbing temannya untuk membaca doa? Siapa? Angkat tangan. Kenapa tidak ada yang mau memimpin temannya baca doa? Siapa? Oke, Saskia, silakan bimbing temannya untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa secara bersamaan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Saja ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ibu tutup, sekali lagi ibu ingin menyampaikan tentang pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Tadi kalian membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum, ya. Kemudian yang kedua, tagihannya itu hari ini kan berupa poster. Jadi nantinya di pertemuan selanjutnya tagihannya berupa video ketika kalian melakukan praktikum, ya. Jadi hal-hal yang berhubungan misal HP, laptop tetap dibawa, ya. Jelas ini? Iya. Kalau jelas, mari ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kimia asik dan menyenangkan. Makasih.